Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Jaksa, yang saya sayangi Ibunda yang melahirkan saya, dan ayah yang serta saya, yang saya hormati Bapak pengacara dan semua pengunjung di ruangan ini. Pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pedoman yang rinci sebagai syariat Islam bagi umatnya tentang cara menghadapi permasalahan dunia. Aku tersesat di negeriku, tapi negara pun tidak mampu menyelamatkanku. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu ini. Nota pembelaan ini saya susun dengan sebenar dengan penuh harapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang mulia majelis hakim Bapak Jaksa agar kiranya dapat membebaskan saya dari tuntutan hukuman mati. Nama saya Pandi Ramadan, anak pertama dari 6 bersaudara, umur 25 tahun. Orang tua saya adalah nelayan dari bawah. Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan adalah rumah terbuat dari papan yang apabila pasang maka kami akan tidak bersih tandai. Duduk aja ya, Pandi. Kalau tidak, silakan duduk saja ya. Tenangkan dirinya dulu, tarik nafas, lalu melanjutkan bacanya ya. Apabila hujan maka dari atap yang bocor ada air, dan air dari laut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Saya bisa miskin dalam harta, tapi saya sangat kaya dengan kasih sayang dari ayah dan ibu saya. Berangkat dari kehidupan ekonomi yang sangat sulit, membuat tekad saya untuk bersekolah di Politeknik Pelayaran Negeri Malaya di Banda Aceh. Demi biaya pendidikan, ibu saya bekerja telah menggadaikan rumah papan kami. Selama menempuh pendidikan pelayaran, saya malam berjualan nasi goreng di asrama. Itu kamar pendidik hanya untuk bisa makan. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Jaksa, bermodalkan ijazah yang telah saya pegang, pengalaman berlayar, kemudian saya memperoleh informasi adanya kesempatan untuk berlayar ke luar negeri. Saya menyerahkan beberapa dokumen pelayar dan ijazah kepada agen jaksa tenaga kerja perkapalan. Saya bercerita, menjelaskan dan berdiskusi dengan kedua orang tua saya tentang tawaran pekerjaan ini. Kedua orang tua saya mengetahui secara keseluruhan proses mencari pekerjaan, mulai dari mengajukan lamaran, mengurus surat-surat, hingga mengantar ke rumah Kapten Asiola Samosir. Tidak ada satupun pernyataan atau penjelasan yang saya terima yang mengatakan bahwa kapal akan mengangkut barang terlarang, yaitu narkotika. Selama hidup saya bahkan belum pernah melihat seperti apa barang tersebut. Sesuai dengan kontrak, maka posisi saya di dalam kapal Sea Dragon adalah bertanggung jawab atas mesin kapal. Tanggal 14 Mei 2025 adalah awal dari petaka buat keluarga saya. Hanya hari yang seharusnya hari bahagia saya, namun ini jadi awal petaka. Saya mulai naik kapal Sea Dragon dalam pelayaran menuju Phuket, terjadi pemindahan barang dari kapal lain. Saya tidak memiliki wewenang, saya tidak memiliki kuasa, saya tidak memiliki kekuatan untuk menanyakan kapten kapal mengapa barang dipindahkan di laut.
Mengapa kapal tidak memuat di pelabuhan resmi? Apa isi muatan? Bila yang terhormat Bapak Jaksa menjadikan itu pertanyaan yang menjadikan saya harus dihukum mati, maka beri saya waktu untuk menjelaskannya. Saya ABK kapal yang baru bergabung, mustahil memiliki keberanian untuk bertanya. Saya tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang, tidak ada keberanian dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menelaah situasi pada saat itu. Perintah kapten wajib dilaksanakan, perintah kapten wajib dituruti. Itu adalah fakta dalam dunia pelayaran. Perintah yang saya terima untuk mengangkat kardus wajib saya turuti. Bertanya muatan itu apa, mengapa diangkat di laut, adalah pertanyaan yang tidak akan bisa saya ajukan. Dan saya yakin bila hal yang sama terjadi pada kita semua, ketika atasan memerintahkan, adakah anak buah akan berani menolak? Adakah bawahan yang akan berani bertanya mengapa? Apakah ada bawahan yang berani bertanya apa? Dan inilah yang membuat hati saya tersayat-sayat. Dinyatakan mengetahui yang sama sekali saya tidak mengetahui. Dinyatakan harusnya menolak di mana saya tidak punya hak untuk menolak. Dinyatakan harusnya memberikan informasi kepada siapa saya memberikan informasi. Laut yang hening menjadi kesaksian kebenaran. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Jaksa, saya ingin menegaskan bahwa 1. Saya tidak pernah terlibat atau dilibatkan mengenai apa muatan kapal, rute kapal dan pelabuhan mana akan mengangkut barang, sehingga ketika ditanya mengapa mengangkut barang di tengah laut, maka saya tidak mengetahui hal tersebut. Apa isi muatan kapal, saya juga tidak mengetahui. Saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai ABK bagian mesin. Namun pada saat saya diminta untuk memindahkan kardus, saya tidak bisa untuk menolak. Dan saat itu saya dengan pikiran positif, itu adalah muatan yang tidak melanggar hukum. 3. Saya tidak memiliki motif atau alasan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti menyimpan narkotika. 4. Saya tidak pernah memiliki masalah atau pelanggaran hukum. Saya belum pernah terlibat dengan kasus hukum apapun karena saya hanya memikirkan bagaimana saya bekerja baik agar mendapatkan uang yang halal. 5. Saya memiliki rekam jejak yang baik dan telah menunjukkan komitmen saya untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. 6. Saya tidak menerima apapun selain pinjaman gaji saya sebagai ABK kapal yang diberikan nakoda kepada saya sebesar 8 juta 200 lebih. Sebagai anak pertama, besar harapan kedua orang tua saya terhadap saya. Dan sebagai orang tua bagi adik-adik saya, juga besar harapan mereka terhadap saya. Demi Allah, saya tidak tahu masalah benda haram ini. Saya lebih baik lapar daripada saya harus bekerja di lingkaran hitam. Karena harga diri saya dan kedua orang tua saya serta keluarga saya jauh lebih berharga dari apapun. Saya tidak sanggup mengkhianati dan melakukan hal-hal keji kepada kedua orang tua saya. Karena saya sadar bagaimana proses perjuangan kedua orang tua saya serta keluarga saya yang memberikan dan menyekolahkan saya ke pendidikan tinggi. Pecah telapak tangan dan telapak kaki seorang ayah yang profesi sebagai seorang nelayan yang memperjuangkan pendidikan saya dan juga tidak lupa sebagai seorang ibu dalam menyisihkan doa-doa dan air mata yang disaksikan pagi petang hingga sepertiga malam untuk kesuksesan saya. Melalui pledoi saya yang sederhana ini dan singkat ini, saya mohon kepada yang mulia Ibu Hakim yang terhormat Bapak Jaksa untuk membebaskan saya. Saya hanya meminta sebuah keadilan di tanah air saya sendiri. Malam yang gelap menjadi saksi bahwa saya bekerja atas perintah. Melawan bisa diartikan mati. Diakhiri dari pembelaan saya, diizinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim karena selama persidangan saya merasa nyaman
juga kepada Bapak Jaksa dan aparat lainnya. Untuk ibu saya dan ayah saya dan keluarga saya serta seluruh kerabat alumni Malayati Aceh dan seluruh orang-orang yang telah mendukung dan mempercayai saya dalam masalah ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ibu, maafkan anakmu yang telah membuat cerita sejak kelahiranku hingga sekarang ini. Doamu akan membebaskan aku dari kejahatan yang dituduhkan kepada saya yang tidak pernah saya lakukan. Allah Ta'ala akan menunjukkan kualitas doamu. Bahkan angin pun tidak akan sanggup meniupmu. Hanya doamu yang dapat menembus ke langit. Jangan khawatir ibundaku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari luar. Dari luar. Aduh, kok nggak ada sih? Nggak ada kawan kau di sini. Bisa di depan lagi ya. Ini ku nggak ada. Allah ya Tuhanku. Dia penolong aku, Bu. Tolonglah, Bu, cucuku. Kami dari kuasa hukum semampunya Bu. Kita berdoa Ibu ya, biar kemarin Ibu ya. Ayo, Pak.